Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, jamaah sholat subuh masih ikhlas dan alhamdulillah untuk jalan di subuh senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita hingga pada pagi hari ini kita bisa menunaikan, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah, yaitu menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah sekaligus untuk sholat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu bagian dari amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asal mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan dan curahkan pada Nabi Uswatun Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana manusia itu diciptakan dituntut memang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Jathiyah yang sangat kami ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada jamaah rahimahumullah. Beribadah kepada Allah seperti juga saya sampaikan bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak berkepentingan dengan ibadah kita kepada Allah itu. Allah tidak butuh sebenarnya. Ibadah kita itu adalah untuk kepentingan kita sendiri, agar kita ini menjadi orang-orang yang terjaga atau terpelihara. Ya ayyuhan nas, surat Al-Baqarah ayat 21 itu menyampaikan Allah bahwa orang-orang yang beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang itu adalah untuk kepentingan Tuhan. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, ubudu, beribadahlah kalian Rabbakum, kepada Tuhan kalian, yang mana Tuhan kalian itu alladzi khalaqakum, telah menciptakan kalian, waladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu menjadi orang yang terpelihara. Terjaga dari apa? Terpelihara dari apa? Terpelihara, terjaga dari berbagai macam keterpurukan, kesalahan. Tentunya ada dari Allah. Kalau kita nggak melakukan ibadah, azab Allah pasti akan diturunkan kepada kita. Tapi bukan berarti Allah itu jahat. Itu sebagai perwujudan daripada peringatan, hukuman karena kesalahan
liyudi kohum faktor amalun la'allahum yurja'un. Kerusakan telah tampak di daratan dan juga di laut. Itu karena ulah kesalahan manusia itu sendiri. Liyudi kohum itu supaya dirasakan, liyudi kohum ya supaya merasakan akibat dari batu amal, sebagian dari amal yang mereka lakukan. Ada maksudnya supaya kita itu la'allahum yarji'un, kembali sadar, harusnya itu begitu. Tapi seringkali kita itu belajar Jawa itu sama, sudah terlanjur salah, terus-teruskan salah. Makanya sangat jadi benarkah di dalam agama Islam itu kalau kita itu salah harus kembali kepada Allah. Itu namanya Fakiru Bilawah. Sudah ada yang ayat 50 ya. Fakiru Bilawah, segeralah kamu itu kembali kepada Allah, pulang, lari kepada Allah ya. Jangan terus-teruskan, jangan seperti kaum kafir, yaitu kalau dia itu melakukan kesalahan wala yai asu mirfawusillah. Larangan bagi umat yang beragama Islam itu dalam surah Yusuf itu ayat 56, janganlah kamu itu berputus asa. Salah itu wajar karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu ma'alul khotoban nisyan. Wajar. Tapi kalau sudah salah, kalau manusia tidak salah itu ya namanya salah juga manusia nabi aja salah ya. Cuma kalau nabi itu dimasuk ya, dipelihara jaga sebelum melakukan kesalahan ya, dikondisikan oleh Allah. Dan ketika nabi itu diundang, ini belum jadi nabi, itu sudah dijaga oleh Allah. Saat itu Nabi itu diundang untuk resepsi pernikahan, karena Nabi itu usia 25 itu sudah menikah dengan Khadijah, kemudian punya anak ya. Masih usia seperti itu sudah punya anak ya. Jadi berturut-turut putra dari Nabi, putra putri Nabi itu 6 berturut-turut dari sisi Khadijah. Yang 2 laki-laki itu menikah di usia Qasim dan Muhammad juga. Jadi yang meninggal di usia kecil itu Qasim dan Muhammad. Makanya Nabi Muhammad juga disebut Abul Qasim atau Abul Qasim ya, Pak Qasim ya. Jadi itu sering orang tua itu untuk seperti saya ini namanya di Subhanowo itu gak cocok jadi ustaz. Anak saya namanya Islam semua, makanya kemudian saya kadang-kadang mengambil anak saya. Saya siapa? Abu Gulam. Nama saya namanya Abu Burhan. Itu jadi Pak Burhan, Pak Gulam, gitu ya. Jadi seperti Ustaz Hermanto itu kan kadang-kadang nggak enak ya. Hermanto itu bosok kenyang, bahasa Jawa banget ya. Ustaz bahasa Jawa gak keren gitu ya. Kalau di kampung itu harus keren begitu. Makanya kemudian diganti dengan Abu gitu ya. Itu kalau ayah anaknya namanya Royal dan begitu. Jadi digantikan begitu. Nah, Abu Qasim jadi gitu. Nah ini Nabi pernah diundang untuk resepsi pernikahan. Kita tahu itu masa-masa jahiliyah, Nabi belum diangkat itu masuk. Sehingga di resepsi itu biasa tari ular. Orang-orang Arab itu malah keren itu kalau tari ular itu. Kalau ini dia itu ya, atau beli itu ya, seperti itu. Ternyata Nabi ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan, tidak disampaikan ke acara itu, baru kemudian kamu tidur itu acara sudah selesai. Nabi kalau kita itu ya dangdutan, karaokean, dan seperti itu.
Itu kalau kita dimaksud ya oleh Allah. Antara satu itu kita ditidurkan, dilupakan, ya tidak. Tapi kita enggak ya, malah senang, malah saya ya. Orang artinya, ini kadang-kadang kita kira-kira juga begitu ya. Ini kalau Rasulullah dimaksud, kalau kita bisa saja terjadi kesalahan. Kembali kepada apa yang saya sampaikan, wajar manusia itu mempunyai kesalahan, tapi setelah kita melakukan kesalahan itu, kita harus kembali kepada Allah, itu bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jamaah rahimahullah, untuk beribadah kepada Allah itu ada dua caranya ya Allah. Ibutum iya ta'budun. Jika kamu ingin terindikasi sebagai hamba Allah, hanya sebagai hamba Allah, ibutum iya ta'budun. Itu caranya ada di dalam surat An-Nahl ayat 114, yaitu Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Yang pertama itu, yang kedua washkuru nikmatahu. Kalau itu yang kita lakukan, kamu terindikasi, terakui atau dinyatakan inkuntum iya ta'budun. Berarti kamu telah terangkat sebagai orang yang mengabdi, yang beribadah kepada Allah menurut ayat itu. Jadi yang pertama yaitu fakulu bima razaqakumullah. Ini sepintas saja yang bisa saya sampaikan, bukan itu. Intinya adalah kita disuruh memakan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Jadi ya, sekarang ini ada sebuah statement yang itu menyesatkan. Boleh sing haromain angel, gitu ya. Lebih boleh sing halal angel itu rumah kita pilih. Orang yang berpikir seperti ini karena seolah-olah pintu mencari rezeki yang halal itu tertutup. Allah itu sudah tidak lagi memberikan peluang untuk orang itu mencari rezeki yang halal. Padahal mencari yang halal itu gampang. Gampang, ikuti saja tuntunan Allah. Kalau menjadi pejabat, ya pejabat yang jujur, gampang sebenarnya. Masalahnya kita itu kalau kita sudah menempati sesuatu tempat tertentu, yaitu ajakan hawa nafsu, keinginan untuk berlebih-lebihan yang ingin kita dapatkan, itulah yang kemudian menjerumuskan kita. Kepentingan dunia itu seringkali memang nanti tidak kehidupannya itu dunia ilatina baru itu hayatin ditampakkan sangat indah sekali. Kalau punya kendaraan satu, ingin kendaraan dua, berarti makanya Rasulullah mengingatkan, kalau kamu itu orang satu, dua,
kenikmatan itu begitu. Jadi itu maksudnya kalau tidak kamu tutup akan kematian. Itulah kata-kata yang begitu. Allah umur akan turun, kata itu turun, makom. Jadi orang itu terlalu kecil, tidak ingin terus untuk menambah dan menambah hingga sampai dia itu kata itu turun, makom. Hingga sampai dia itu tapi itu perbuatan yang karena orang itu kan aku itu aku berkata mana dia apa yang kita gunakan sebagai sarana untuk menggapai kehidupan baru tadi di mana Allah akhirat dan ibadah surat Al-Qadr ayat 77 ya. Raihlah kehidupan dunia yang sudah Allah itu persiapkan untuk kamu dengan cara apa? Memfasilitasi dengan kamu itu hidup di dunia. Gunakan punya harta, gunakan untuk menggapai akhirat. Ya. Sekecil apapun harta yang kita miliki kita gunakan untuk menggapai kehidupan akhirat. Lebih besar kaya ya nggak apa-apa, miskin ya nggak apa-apa. Ya. Makanya di surat Al-Imran ayat 134 itu kan mengatakan bahwa orang-orang dalam berinfak itu di dalam segala situasi. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa, orang beriman itu saat dia berinfak kondisi apapun. Kalau wad-dharra itu apa yang kita miliki, harta itu tidak selalu dalam materi. Ada yang bisa fisik yang sehat. Itu gunakanlah apa yang kamu makan itu ya rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kamu yang halal dan yang halal dan lagi baik ya. Ini yang pertama, yang kedua yaitu washkuru nikmatallah ya. Dan syukurilah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu cara beribadah kepada Allah ya, mensyukuri nikmat. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah ini, nanti ditanyakan loh oleh Allah. Makanya tadi di surat At-Takasur itu ya, kan kita diberikan berlimpahan harta kekayaan ya. Ini beberapa karunia dari Allah ya. Di ayat 8 itu kan dikatakan summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kan gitu ya. Kemudian sungguh latus alunna ya. Kami akan tanyakan, kata Allah, latus alunna yauma idzin, pada hari kiamat. Kenapa kok pada hari kiamat? Karena nikmatnya sudah diberikan waktu di dunia. Itu anin naim, terhadap nikmat yang telah kami berikan. Itu ditanya ya. Ada setidaknya itu 4 pertanyaan ya. Yang ini nanti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ya. Hadis ini memang tingkatannya hasan sahih ya. Tadinya itu hasan, kemudian dikuatkan menjadi sahih karena ada rawi yang lebih bagus ya. Sangat populer juga hadis ini ya. Hadis yang bersumber dari Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya. Bahwa Rasulullah itu pernah menyampaikan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak bergeser kedua kaki
seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'ala an arba, hingga ditanya 4 perkara, gitu ya, ditanya 4 perkara. Ini nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang ini nanti ditanyakan. Kalau kita tidak pandai menggunakan, itu namanya kita tidak mensyukuri, ya, mensyukuri. Ada umur, ya, an umurihi, itu ditanyakan tentang fima afnahu, dihabiskan untuk apa. Yang kedua itu adalah an ilmihi, tentang ilmunya, itu ditanyakan fima fa'ala, apakah sudah diamalkan. Mada amila bihi, boleh begitu, mada amila fihi, apakah sudah diamalkan, ya. Yang ketiga itu harta. Saya yang keempat yang saya sampaikan. Yang ketiga itu harta, yaitu an malihi, tentang hartanya. Harta itu ditanyakan, yaitu man ainak tasabahu, tadi yang terurai di ayat awal tadi itu, ya. Hati-hati, ya, dari mana kita memperolehnya, dan kemudian fima anfaqohu, dan kemana kita mentasarufkannya. Yang keempat ini yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang anjismihi, tentang tubuh kita, jisim kita, ya. Itu ditanyakan oleh Allah, fima, bagaimana kamu itu abnahu, menggunakannya, memanfaatkannya, jisim itu, ya. Jadi tubuh kita itu bagaimana kita menggunakannya. Ada beberapa tubuh kita yang itu menjadi apa? Menjadi nanti itu sumber pertanyaan dari Allah. Di surat Al-A'raf itu, ya. Al-A'raf ayat 172. Jangan sampai 179, ya. Jangan sampai kita itu lupa potensi kita, bahwa kita itu sudah diberikan 4 potensi ini yang di ayat itu, ya. Jadi jangan sampai kita wa ulaika humul ghafilun, ya. Kita sudah diberikan karunia 4 ini, jangan sampai kita lupa untuk tidak mensyukurinya, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Yaitu potensi yang pertama itu kulub. Makanya di situ dikatakan dia itu mempunyai kulub, lahum kulubun, tapi kulubnya itu tidak digunakan untuk apa? La yafqahuna biha, tidak digunakan untuk memahami, tidak digunakan untuk jadi orang yang mendalami, faqih, ya. Faqih terhadap apa? Ayat ini apa? Faqih terhadap ayat-ayat Allah. Makanya jenengan pagi hari ini juga di apa? Dalam satu tujuan untuk memahami ayat-ayat Allah itu. Faqih, ya. Biasanya dikenal dengan nama ilmu fikih. Fikih itu faham, ya. Makanya ada, kalau orang itu ingin mendalami sesuatu apa? Amalan tertentu itu harus ada fikihnya, harus ada ilmunya, pemahamannya, ya. Jadi fikih sholat Jumat, ya, fikih puasa, jadi menjelang puasa kan ada fikih puasa, dan itu untuk memahami itu. Bagaimana kita itu agar kita itu menjadi orang yang faqih? Faqih itu ilmunya, faqih itu orangnya, ya. Orang, ya, ada di sini ada namanya Gus Faqih gitu, ya. Gus Faqih itu orang yang sangat faham, harusnya begitu, ya. Faham terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an, karena perintahnya Allah itu begitu. Surat Muhammad ayat 24. Kalau kita itu ingin menjadi orang yang faqih, ya, caranya itu harus memahami, menghayati Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu itu tidak menghayati Al-Qur'an? Kalau kamu tidak menghayati Al-Qur'an, berarti hati kamu itu buta, tidak faqih, ya. Tidak faham. Faham terhadap apa? Terhadap
karunia-karunia Allah yang beliau tampakkan kepada kita. Makanya melalui ayat Al-Quran itu seluruh karunia Allah itu digelar, ya, digelar, ditampakkan di situ. Lah orang nggak paham ayat Al-Quran ya dia nggak akan paham. Ya. Salah satu contoh misalnya orang yang nggak paham terhadap ayat Al-Quran. Al-Quran misalnya mencontohkan, ya, di dalam surat Al-Mu'minun itu ayat ketiga itu kan dikatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ayat ketiganya mengatakan waladzinahum anil lagwi mu'ridun. Ini kan Al-Qur'an yang mengatakan. Yaitu siapa orang-orang beriman yang beruntung, yang berbahagia itu? Orang-orang beriman yang dia itu meninggalkan segala perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi apa? Mengucapkan itu jangan angger gini, angger menyampaikan. Kita itu kan kadang-kadang repot ya. Ustadz itu pekerjaannya itu apa? Guyon, dagel, ataukah dia menyampaikan ayat, kan begitu. Ini pengajiannya berguna banget ini. Pengajiannya iso guyut terpingkel-pingkel, kan begitu ya. Jadi ngaji seperti itu yang senang ini berguna, bermanfaat, menyenangkan, kan begitu. Padahal yang dimaksud kita itu untuk mendapatkan mauidho, pelajaran yang baik itu adalah dia itu serius. Makanya setiap kita pengajian itu dengan tertawa, Rasul mengingatkan itu hilang separuh dari akalnya. Makanya kalau orang itu pengajian kemudian banyak guyonnya, sing dieling tuh guyone gak ono ayate belas, sing dieling tuh guyone ya. Mau ngaji apa? Mau ngaji guyon tok gitu. Lah kalau seperti itu ya apa bedanya dengan kita itu lawakan, kan seperti itu. Itu aja. Jadi ini perkataan yang tidak bermanfaat, belum perbuatan yang lain. Padahal itu di ayat Al-Qur'an. Padahal itu yang menyampaikan ngaji seperti ini ulama juga, banyak ustadz-ustadz, gus-gus itu ngajinya seperti ini. Nah, itu namanya karena dia itu hatinya tertutup. Itu punya hati, punya pikiran, tapi pikirannya tertutup. Itu ditanyakan nanti. Kamu nanti di akhirat ditanyakan begini, gimana kamu itu kok memberikan pengajian kok guyonan begitu? Ya cek jamaah saya seneng, kan begitu. Nah, soalnya ada pesanan, Ustadz kalau sampean ngaji nggak pakai guyon, wis gak tak pakai lagi, kan begitu ya. Jadi jalui guyon terus saya, kan gitu. Akhirnya ya seperti itu. Guyon nyanyi gitu ya. Ceramahnya itu guyon nyanyi aja. Jadi nggak ada sedikit pun nyinggung ayat Al-Qur'annya. Padahal kadang ada sih nyinggung sedikit ya, tapi sedikit sekali. Tapi sing wake guyone. Sehingga yang diingat oleh jamaah itu adalah guyonnya dan nyanyinya itu. Hati-hati ini ya. Itu. Jadi jisim kita yang ditanyakan oleh Allah itu adalah kulub kita. Kulub kita itu apakah sudah kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kulub itu apa? Pikiran kita, hati kita, ya, pikiran kita, bisa fuad ya, jadi pikiran kita. Makanya orang di dalam surat Furqan ya, surat Furqan ayat 32 itu kalau kita itu ingin mendapatkan hati yang tenang, ya, itu caranya itu adalah kita itu dengan memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil itu memahami ya. Jadi tidak dibaca saja, difahami ya. Liyusabbitu fu'adaka, surat Furqan ayat 32. Liyusabbitu fu'adaka warottili Qur'ana tartilan, agar kamu Muhammad, fuad kamu, pikiran kamu itu tenang ya, terbimbing ya. Itu Al-Quran itu baca dengan tartil. Baca dengan tartil itu di samping membacanya dengan bagus ya, itu juga fahami ya. Tartil itu maksudnya kan dengan membaca pelan itu kita itu bisa merasakan. Makanya seperti orang ngomong ya, ngomong dengan kupu kape ya, dengan ngomong dengan sangat dengan terperasaan ya, itu berbeda. Iso dirasakan gitu loh.
Kalau ngomong cepet kan kon niku ngomong ngopo kan begitu ya kan. Jadi kalau bicara itu yang gena, yang jelas kan begitu. Makanya Rasulullah itu pernah membaca Al-Qur'an itu kecepatan, dilarang oleh malaikat Jibril. Ya. Di surat Al-Qiyamah ya ayat 16 itu dikatakan la tukharik lisanaka litajala bihi. Ya. Jadi Muhammad, jangan gerakkan lidah kamu itu di dalam baca Al-Quran itu dengan segera, ya, dengan cepat, supaya kamu segera selesai menuntaskannya itu. Satu ayat dirasakan. Ya, jadi gitu, jangan terburu target. Ya. Hari ini harus 1 juz, hari ini harus 2 juz, ya, sehingga 1 pekan khatam, 1 bulan khotam kan begitu. Untuk apa seperti itu? Sahabat-sahabat dulu aja kalau setiap Al-Quran itu diturunkan, dia itu padahal 1 ayat. Kemudian kalau itu turun lagi dalam tempo waktu yang dekat, beliau itu ya Rasul, saya belum sempat memahami, belum sempat mengamalkan ayat yang turun ini. Jadi nggak keburu untuk cepet-cepetan selesai itu. Ini ya, itu supaya hati kita itu damai. Yang kedua, jisim yang ditanyakan oleh Allah yaitu adalah mata kita. Makanya di situ dikatakan kita itu diberikan mata, ya, walahum ayun, ya, diberikan mata. Mestinya mata itu untuk bisa melihat ayat-ayat kebesaran Allah, tapi dia tidak bisa gunakan. Itu ditanyakan nanti. Makanya di surat Fusilat ya ayat 53, Allah itu telah menghamparkan ayat-ayat Allah baik di dalam ayat kaunianya yaitu afak dan juga diri kita, dan juga di Al-Qur'an. Itu harus kita lihat. Mata kita harus bisa melihat itu. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami, kata Allah, sanurihim, telah memperlihatkan, telah menampakkan, ya, ayat-ayat kami. Ini fungsi mata itu begitu. Ayat-ayat kami, ya, fil afaki, ya, pada alam semesta. Ayat kaunia, makrokosmos. Ya. Itu makanya di surat Al-Imran 190 itu dikatakan orang beriman identik dengan orang ulul albab. Siapa ini? Orang yang bisa melihat ayat-ayat Allah di alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya. Jadi itu sesungguhnya Allah itu telah menampakkan, ya, ciptaannya itu di langit dan bumi, dan juga tentang pergantian waktu itu alam semesta itu begitu, ya. Ini mata kita itu harus kita gunakan untuk itu. Jadi untuk melihat ayat kaunia, bagaimana melihat ayat kaunia ini butuh sekolah, ya, butuh ilmu, ya, butuh ilmu falak dan sebagainya. Makanya ulama-ulama dulu, ya, itu tidak hanya sebatas hafal Al-Quran, pinter ngaji saja, tapi dia juga memahami berbagai macam ilmu-ilmu alam semesta. Ibnu Sina itu, ya, Ibnu Sina, ya, itu bukan hanya hafal Al-Quran, beliau ahli kimia, ahli fisika, ya, jadi dia memahami alam semesta. Kiai pinternya ngewajib tok, ya kan begitu, nggak bisa melihat fenomena kehidupan alam, itu nggak akan bisa melihat tanda-tanda ayat Allah. Yang kedua, mata yang digunakan Allah itu melihat juga diri kita. Ini biasanya dikenal dengan namanya alam mikrokosmos. Wa fi anfusihim, di dalam diri kita, ya, psikologi kita, ya, kemudian tubuh kita. Makanya sampai ada ilmu kedokteran, ilmu psikologi, ilmu psikiatris, macam-macam. Dan juga ditampakkan oleh Allah itu hatta yatabayyana lahum annaul haq. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran, ayat-ayat qauliyahnya itu begitu.
itu ditanyakan nanti mata kita. Kalau nggak kita gunakan sama sekali untuk itu, nggak jadi orang yang bisa memahami alam semesta, diri kita dan juga Al-Quran, itu namanya kita tidak mensyukuri karunia Allah dalam bentuk mata. Yang terakhir yaitu adalah uzun, ya, telinga kita, ya. Jadi walahum adanun, ya, dan dia itu punya telinga, tapi telinganya itu tidak digunakan untuk apa? Layas mauna biha, untuk bisa mendengar. Loh, saya sudah mendengar. Nah, mendengar yang baik yang ditanyakan oleh Allah itu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya di surat Az-Zumar, ya, ayat 18 itu dikatakan bahwa alladzina yasmauna al-qaula, orang-orang yang mendengarkan perkataan. Jadi telinganya itu digunakan untuk mendengarkan perkataan. Nah, kemudian dari mendengarkan perkataan itu fayat tabiuna aksana, kemudian mengikuti yang terbaik. Mendengarkan kemudian, ya, oh ini yang terbaik diikuti. Apa yang terbaik yang harus diikuti itu? Itu adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, makanya di surat Az-Zumar juga ayat 22-nya itu dikatakan Allahu nazzala, ya, Allah telah menurunkan aksanal hadis, ya, perkataan yang sangat baik. Apa itu perkataan yang sangat baik? Kitaban, ya, yaitu Al-Quran. Perkataan yang sangat baik itu Al-Quran. Makanya kalau kita itu mendengarkan, walaupun itu yang ngomong itu pejabat, ya, perintah dari pimpinan, perintah cocok enggak dengan Al-Quran? Kalau itu enggak cocok dengan Al-Quran, berarti dia bukan perkataan yang baik. Itu ditanyakan nanti. Kita mengikuti ketaatan kepada siapapun itu, kalau itu enggak mengikuti tuntunan Al-Quran, itu ditanya telinga kita itu. Kamu kok menjalankan itu? Saya hanya mengikuti perintah. Katanya di surat An-Nisa itu ayat 59 katanya begini, ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Katanya begitu, ya. Makanya saya ngikuti ulil amri, katanya saya. Nah, tapi ulil amri kamu itu ngikuti Allah atau Rasul, yaitu taat apa itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis enggak? Ya saya enggak peduli, ya Allah. Yang penting itu adalah pernyataan ulil amri. Nah, makanya saya harus ikuti. Kan nanti yang bertanggung jawab kan ulil amri. Enggak bisa, ya. Enggak bisa. Jadi bertanggung jawab di sisi Allah itu adalah nafsi-nafsi, ya. Tidak kemudian, loh saya tadi itu ikut ulama itu, saya tadi ikut amir itu, ya. Jadi kalau di beberapa teman, kalau di teman ada yang ikut amirnya, ada yang ikut imamnya, ada yang ikut gusnya, ya, ada yang ikut siapa itu guru spiritualnya, habibnya, boleh, asalkan, ya, kalau di dalam sistem pemerintahan ikut pemimpinnya, ya, ikut presidennya ngomong begitu, cocok enggak, ya, dengan Al-Quran, ya. Jadi gitu. Yang sering itu loh, ya, yang kemarin itu, ya. Misalnya proyek tentang pengadaan kereta cepat Jakarta Bandung itu loh, ya. Ya, WUS itu, ya. Itu kemudian didok, ya. Ini didanai, ditanggung jawab oleh APBN. Ya nggak bisa begitu, ya nggak bisa begitu. Karena apa? Yang MOU, yang setuju itu kan orang itu, ya. Yang orang itu lapo, kemudian sing utang orang itu kita sing nyaur, ya kan begitu. Ya, jadi itu nggak benar lah. Berarti kamu nggak taat kepada pemerintah, ya. Kamu berarti melanggar aturan pemerintah. Wis, ya, kita misalnya gak bayar pajak karena pajaknya dipakai untuk itu, pembayaran itu, kita nggak bayar pajak, kita diusir. Untungnya saja sudah ganti menterinya. Kalau kita menterinya masih dulu, ya, Ustazah Sri Mulyani itu diusir loh kita kalau nggak mau bayar pajak, ya. Orang Indonesia gak mau bayar pajak, jangan tinggal di Indonesia, kan begitu, ya.
ya pergi kan begitu. Alhamdulillah kita sudah punya menteri yang baru ya, ini banyak gebrakan ya, banyak gebrakan, termasuk salah satunya nggak mau kok seandainya itu Bu Mulyani mungkin APBN yang membayar itu, ini nggak mau Purbaya ya, Purbaya nggak mau ya, lapo dilibatkan apa itu ditanggungkan kepada APBN ya, dia bayar sendiri, hartanya Jokowi kan akeh kan begitu. Wong tiap pekan itu atau setiap hari itu mesti mengundang tamu, itu mesti dikasih kaos setiap hari itu ya. Pokoknya jenengan ke sana kalau ke Solo ya, ke Masjid Zahid mesti ayo ke Jokowi kan gitu ya. Sana mesti oleh kaos ya. Itu mending oleh kaos ya oleh sepeda barang kan. Kurang lebihnya itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itulah cara kita untuk beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan kita gunakan jisim kita yang sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah. Wafatun qori wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.